Baharudin Yusuf Habib, Manen Mekhudi. Beli akan kuatkan Mami pesawat. Untuk Mami. Ya. Untuk Indonesia. Inilah film yang membawa Reza Rahardian memenangkan Best Actor dalam Asia Pacific Festival Film 2017. Akting Reza sebagai Rudy dalam film ini membawanya mengalahkan Malaysia, Thailand, dan negara-negara lainnya. Ini bukan masalah negaramu. Ini urusan negara saya. Prestasi ini jadi angin segar bagi perfilman Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia memenangkan kategori Best Actor dalam ajang tersebut. Halo, saya Sri Mulyani Indrawati. Saya ingin menyampaikan selamat kepada tim Indonesia yang memenangkan 2 piala di Asia Pacific Film Festival. Dan saya ingin juga menyampaikan selamat kepada Reza Rahardian sebagai aktor terbaik. Selamat, bravo. Mas Reza, pertama-tama selamat atas pencapaiannya Best Actor ya di Asia Pacific Film Festival ya. Terima kasih. Oke, nah itu boleh diceritain nggak sih ke kita seperti apa pada saat pertama kali tahu nih dapat penghargaan ini gitu, dan arti dari penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival untuk seorang Reza Rahardian? Mungkin secara sederhana saya akan bilang ini hadiah untuk Indonesia, ini hadiah untuk industri film kita khususnya gitu, untuk masyarakat pencinta film. Ini festival yang ke-57 untuk penyelenggaraannya. Jadi sudah cukup, usianya udah cukup tua festivalnya. Ada nama-nama aktris-aktris Indonesia sebelumnya seperti Christine Hakim, Widiawati yang juga pernah memenangkan piala Best Actress. Tapi untuk Best Actor, setahu saya ini adalah yang pertama. Gitu. Kita harus mengembangkan industri strategis. Jadi, kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawat? Segera. Melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Oke, nah kita berbicara soal film-film ya Mas Reza. Kan kita tahu nih Mas Reza banyak sekali memerankan film Indonesia gitu ya. Dan ada beberapa atau mungkin banyak orang yang bilang kalau Reza yang main udah pastilah filmnya bagus gitu, dijamin. Ada agak sedikit menjadi beban sebenarnya karena saya juga nggak bisa menjamin itu. Artinya saya tidak bisa menjamin bahwa oh ini film pasti bagus gitu ya. Karena kerja kolaboratif, tidak bergantung hanya pada aktornya saja, tapi bergantung pada siapa saudaranya, kemudian bagaimana proses penyutradaraannya, skenarionya juga penting, lalu ada lawan main, dan kru yang bekerja sebagai tim. Jadi faktornya banyak menentukan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang bahwa dianggap kalau ada saya bagus filmnya, ya alhamdulillah, tapi in a way sedikit ada beban pasti. Gitu. Oke, nah kalau kita tanya alasan cukup banyak pilih film gitu, apakah memang nggak pilih-pilih atau tawarannya emang terus datang atau kayak apa? Sebenarnya kalau banyak tawaran yang terus datang nggak juga, tapi saya masih beruntung justru masih punya pilihan untuk memilih. Karena I don't know bahwa masa ini akan berlangsung sampai kapan, di mana saya masih punya kesempatan untuk memilih film yang saya mau. Kalau nggak ada pilihan ya mungkin saya akan mengerjakan film apapun itu, mungkin. Cuman sejauh ini sih banyaknya film bukan berarti nggak pilih-pilih juga, tapi film yang saya kerjakan adalah film yang selalu membuat saya tertarik lewat karakter yang diperankan, yang selalu cukup beragam gitu ya, dari My Stupid Boss, Rudy, Pendekar Tongkat Emas, Cokro Aminoto, selalu berbeda-beda lah gitu perannya. Jadi saya juga susah untuk bilang enggak deh gitu. Selalu ada keinginan untuk oke, saya pingin banget main karakter ini, jadi let's do it gitu. Tapi muncul opini bahwa film Indonesia kayaknya Reza lagi gitu. Mungkin saya sempat ngobrol panjang juga soal ini dengan manajer saya gitu ya, gimana nih ya menyikapinya gitu. Karena opini itu ada di masyarakat gitu, mungkin kecil jumlahnya tapi ada. Tapi buat saya balik lagi ya, menonton film itu kan pilihan. Kalau Anda suka, Anda silakan tonton. Kalau Anda tidak suka, Anda tidak perlu tonton. Nggak usah beli tiketnya. So it's your choice gitu. Jangan-jangan yang dimaksud dengan Reza lagi ini adalah
ketika film Indonesia yang Anda tahu hanya film Indonesia yang saya main mungkin jangan-jangan. Jadi seolah-olah, gila nih dia lagi gitu. Sementara dari total mungkin 150 film Indonesia rata-rata mungkin per tahun, saya main maksimal mungkin 4 film. Oke, nah terakhir kita bicara soal proyek ke depan. Benar ada 3 proyek film besar ke depan? Boleh dibocorin mungkin? Saya belum bisa bocorkan apa gitu. Yang jelas mungkin orang sudah mulai meraba-raba, yaitu akan ada Habibie Ainun ketiga. Kemudian dengan Falcon akan ada Mystic Boss 2. Dan 1 film lagi yang saya belum bisa bocorkan, jadi ada 2 proyek dengan Falcon. Oke. Tapi di samping itu mungkin yang terakhir saya lakukan adalah sesuatu yang paling menarik perhatian saya sendiri, yaitu Banda, dokumenter karya Jaya Subiakto. Nah, itu saya sebagai narator aja di film itu. Tapi Banda adalah sebuah film yang menurut saya sangat menarik sebenarnya. Oke. Itu proyek yang saya juga senang banget bisa terlibat. Oke, thank you banget Mas Reza waktunya. Terima kasih. Sukses terus ya. Sama-sama. Thank Terima you. kasih.